Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak semua. Alhamdulillah alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul bersama meskipun tidak tatap muka secara langsung via Zoom ya dalam rangka mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh IDEA Training. Baik, Bapak-bapak sekalian, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan webinar edisi khusus spesial Bapak bedah buku dengan judul Politik Hukum Pengadaan Barang Jasa dengan penulis Bapak Nandang Sutisna dan sebagai narasumber sore hari ini juga langsung dari penulisnya sendiri yaitu Bapak Nandang Sutisna yang alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom kita pada siang hari ini. Baik Bapak-bapak sekalian, terkait pelaksanaan webinar nanti silahkan kita tidak ada sesi pertanyaan khusus ya Bapak-bapak, jadi silahkan nanti ketika narasumber sedang menyampaikan pokok-pokok terkait pembahasan buku tersebut, silakan Bapak-bapak jika ada yang ingin ditanyakan dapat langsung raise hand dan kemudian nyalakan videonya untuk langsung bertanya. Nanti kita beri kesempatan secara bergiliran atau bisa juga melalui kolom chat ya Bapak-bapak, silakan. Baik, Bapak-bapak sekalian, sambil menunggu peserta yang lain gabung dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja webinar bedah buku pada hari ini. Kepada narasumber Bapak Nandang Sutisna, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak-bapak sekalian, seperti Bapak-bapak ya, tidak ada ibunya. Kita berjumpa kembali di webinar IDEA Prolog. Pada kesempatan ini kita akan membahas bedah buku ya, terkait dengan politik hukum pengadaan barang dan jasa. Jadi buku ini sebetulnya berbicara tentang sejarah, salah satunya ya, sejarah regulasi pengadaan barang dan jasa. Bagaimana regulasi pengadaan barang jasa berkembang di Indonesia. Tapi sebelumnya mungkin perkenalkan diri, saya Nandang Sutisna, saat ini sebagai Direktur IDEA Group ya, termasuk IDEA Prolog. Saya juga dosen di Magister Hukum Bisnis UIK Bogor, dan terakhir sebagai Managing Partner di kantor hukum IDEA Justisia Law Firm. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan sejarah perkembangan regulasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia, dan ini pun sebetulnya nanti akan terkait dengan konstelasi regulasi pengadaan barang jasa di BUMN dan BUMD ya. Kenapa kemudian di BUMD selalu dikait-kaitkan dengan pengadaan pemerintah, bahkan sampai hari ini ya. Kita akan tahu sebabnya kenapa. Dan kenapa pengadaan BUMN sejak awal sekali sudah berbeda sama sekali dengan pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Termasuk juga bagaimana perkembangan sejarah dari regulasi pengadaan barang jasa pemerintah ya, termasuk perubahan-perubahan di dalam setiap fasenya. Tentu saja di webinar ini kita memiliki waktu yang terbatas ya. Jadi Bapak-bapak bisa membaca nanti di bukunya terkait dengan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Baik, regulasi pengadaan barang jasa pemerintah ya di Indonesia lahir sebetulnya di pasca Orde Baru ya. Jadi di periode pemerintahan Orde Lama di era Bung Karno memang belum ada aturan yang spesifik mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Walaupun sebetulnya regulasi tentang pengadaan konstruksi jauh lebih lama ya. Jadi ada regulasi khusus tentang pengadaan konstruksi yang diterbitkan oleh Belanda, itu yang menjadi rujukan pemerintah Belanda dan terus menjadi rujukan pemerintah Indonesia.
Tapi sebetulnya itu tidak pernah dianggap sebagai regulasi pengadaan barang jasa pemerintah Indonesia, ya. Dan itu pun spesifik hanya untuk pengadaan konstruksi. Dan lebih khusus lagi regulasi itu ya di zaman kolonial Belanda dan termasuk di pasca awal kemerdekaan Indonesia, regulasi pengadaan konstruksi tadi sebetulnya lebih sebagai pedoman teknis gitu ya. Jadi bagaimana cara menyusun KAK, bagaimana cara menghitung biaya konstruksi, kemudian bagaimana cara melakukan kontrak konstruksi dan seterusnya. Ya, jadi sangat teknikal. Jadi mungkin mirip seperti standar dokumen ya. Kalau sekarang kita sebut mirip standar dokumen. Jadi di periode itu memang kalau tidak salah istilahnya AK-40 ya. Yang regulasi tadi atau lebih seperti standar dokumen untuk pengadaan konstruksi. Nah, pengadaan sendiri baru lahir di awal Repelita 1 tahun 1969 ya. Kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun di mana pemerintahan Orde Baru sudah mulai sustain ya, sudah mulai stabil karena pemerintah Orde Baru kan dari tahun 66 sampai tahun 68 itu terjadi situasi politik yang tidak kondusif ya. Jadi pemerintah mungkin tidak sempat berpikir untuk mengatur pengadaan barang dan jasa. Sama dengan di periode Orde Lama di bawah pemerintahan Bung Karno, pada periode itu memang dinamika politik luar biasa kencang ya. Sehingga kemudian regulasi pengaturan terkait dengan bagaimana manajemen pemerintahan itu tertinggal karena di periode itu sibuk dengan urusan politik ya. Jadi kondisi politik yang tidak stabil. Nah, Pak Harto dengan Orde Barunya kemudian mengambil alih kekuasaan dan pada fase itulah sebetulnya banyak regulasi diterbitkan. Walaupun tentu saja masih sangat sederhana sifatnya ya. Di tahun 69 ya pertama kali itu lahir Kepres nomor 33 tahun 69 ya tentang pedoman pelaksanaan APBN tahun 1969-1970. Jadi regulasi pertama ini sebetulnya merupakan regulasi pelaksanaan APBN. Tetapi di dalamnya juga mengatur pengadaan barang dan jasa. Ya, mungkin Bapak-bapak apalagi yang senior mungkin dulu ingat ya, bukan dulu ya, mungkin ingat atau mungkin dipahami bahwa aturan pengadaan pertama itu mungkin Kepres 80 ya, tahun 2003. Jadi orang biasanya tahunya aturan pertama itu ya Kepres 80 tahun 2003. Ya, asumsi itu mungkin tidak sepenuhnya salah sebetulnya karena memang aturan pengadaan yang secara komprehensif mengatur ya memang di periode Kepres 80 tahun 2003 itu ya. Tapi kalau secara histori sebetulnya regulasi pengadaan itu sudah ada sejak tahun 69 ya. Dan di periode itu memang masih bergabung dengan pedoman pelaksanaan APBN. Nah, aturan ini ya, regulasi ini terbit setiap tahun. Ya, terbit setiap tahun hingga tahun 1976. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan seksama, sebetulnya memang Kepres tentang pedoman pelaksanaan APBN ini lebih mirip Undang-Undang APBN, ya. Jadi pedoman untuk pelaksanaan APBN seperti yang kalau sekarang kita kenal dengan Undang-Undang APBN, ya. Nah, di periode itu karena dia sifatnya pedoman, maka diatur bagaimana cara mengelola keuangan negara. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa, ya. Karena pengadaan barang jasa sebetulnya masuk di dalam tahapan pelaksanaan anggaran, gitu ya. Nah, di fase berikutnya regulasi sudah mulai berubah. Kepres nomor 12 tahun 77 ya tentang pelaksanaan APBN sampai dengan 99 itu tidak terbit setiap tahun. Ya. Jadi terbitnya hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau memang butuh diganti ya diganti, kalau memang cukup diubah maka diubah. Maka pada periode 77 sampai tahun 99 ini aturan pengadaan tidak lagi terbit tiap tahun. Tetapi
regulasi pengadaan barang dan jasa masih menjadi bagian dari Kepres pelaksanaan APBN. Nah, di tahun ini ya, tepatnya di tahun 1999 atau 97, maaf, 97-98, terjadi peristiwa politik besar di Indonesia ya, yang kita kenal dengan era reformasi, di mana tuntutannya adalah yang utama bagaimana pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tentu saja pengadaan barang dan jasa termasuk sektor ya, termasuk sektor yang mendapat sorotan tajam. Karena itu, maka sejak tahun 99 peraturan itu sudah tidak diterbitkan lagi ya. Bahkan kalau peraturan aslinya sebetulnya 94. Ya, 99 itu adalah peraturan perubahan ya, perubahan ketiga kalau tidak salah. Sehingga sejak itu tidak ada lagi peraturan pengadaan yang bergabung dengan peraturan atau regulasi pelaksanaan APBN. Nah, dorongan reformasi ini membuat pemerintah Indonesia melakukan terobosan hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu untuk pertama kalinya pengadaan barang dan jasa dipisahkan dari regulasi pedoman pelaksanaan APBN. Karena itu di tahun 2000 lahir dua Kepres dengan nomor yang berurutan ya, yaitu Kepres nomor 17 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan APBN ya, atau pelaksanaan APBN tidak pakai pedoman, dan yang kedua adalah Kepres nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi instansi pemerintah ya, atau disingkat pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Nah, inilah sebetulnya cikal bakal dari lahirnya regulasi pengadaan barang dan jasa yang secara mandiri ya. Jadi lahir regulasi pengadaan barang jasa yang mandiri, terpisah, terlepas dari regulasi pedoman pelaksanaan APBN. Ya. Nah, nanti di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan di setiap pasal apa saja sih yang diatur begitu ya. Seperti itu. Nah, aturan ini sebetulnya menjadi tonggak ya untuk dunia pengadaan, karena disinilah pertama kali Indonesia memiliki regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, tetapi umurnya nampaknya tidak lama ya. Jadi umurnya tidak lama karena hanya bertahan 3 tahun. Kepres 18 tahun 2000 ini kemudian dicabut dan diganti dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan di dalamnya ada 6 kali perubahan ya. Jadi dari tahun 2003 sampai 2010 itu ada 6 kali perubahan. Jadi kalau kita hitung hampir 1 tahun ada perubahan Perpres ya. Demikian juga Kepres ini pun bertahan tidak lama ya, 7 tahun. Tetapi tentu relatif lebih lama dibanding sebelumnya yang hanya bertahan 3 tahun. Ya. Nah, Kepres 80 tahun 2003 ini kemudian diubah kembali dengan Kepres nomor 54 tahun 2010. Ya, dan 4 perubahannya. Nah, ada perbedaan signifikan antara rezim pengaturan Kepres 80 dan bukan Kepres ini ya, maaf, Perpres 54. Ini harusnya Perpres. Ya. Baik. Ada perubahan rezim yang besar ya. Nah, di Kepres 80 tahun 2003, rezim pengadaannya masih bersifat manual dan titik beratnya masih kepada aspek administratif. Ya, termasuk organisasi pengadaan juga belum dikenal di sana, dan pengadaan pun belum mengenal organisasi atau kelembagaan pengadaan. Tetapi Kepres 80 ini sudah sangat lengkap sebagai sebuah regulasi. Gitu ya. Dia sudah mengatur organisasi walaupun belum di dalam bentuk kelembagaan yang permanen. Dia sudah mengatur bagaimana perencanaan pengadaan, metode pemilihan, pelaksanaan kontrak, kebijakan,
bahkan formulir-formulir pengadaan sudah disediakan di Kepres 80 ini. Ya, nah formulir-formulir ini yang kemudian berkembang menjadi standar dokumen pengadaan SDP atau SBD ya, standar bidding dokumen yang kita kenal hari ini. Ya, jadi mulainya akan ada di sana. Tetapi di Kepres 80 ini memang dianggap prosesnya terlalu lama ya, terlalu administratif dan korupsi juga masih banyak. Karena itu maka di tahun 2010 terbit Perpres nomor 54 tahun 2010 yang sudah mengubah banyak Kepres 80. Perubahan signifikan adalah penyederhanaan proses ya. Jadi dulu ketika Kepres 80 kalau orang mau ikut tender itu harus menyertakan seluruh kopi dokumen yang dibutuhkan. Ya, saya sendiri pernah mengalami mungkin tahun 2007 ya, ketika saya dulu bekerja di konsultan di Bandung di LAPI ITB. Kalau ikut tender, dokumen penawaran yang disiapkan itu betul-betul satu garasi mobil itu penuh. Ya, satu garasi mobil itu penuh dan kita perlu waktu lama sekali untuk menyiapkan fotokopian dan seterusnya. Ya. Tetapi di Perpres 54 tahun 2010 dilakukan penyederhanaan yang signifikan. Jadi dokumen-dokumen kualifikasi itu tidak perlu disampaikan fotokopinya, tetapi cukup diisi nomornya saja. Ya, nomornya diisi, kalau menang baru dokumen aslinya ditunjukkan. Ya, tidak perlu. Kalau dulu kan biasanya difotokopi dan setelah itu juga harus 4 salinan, ya. Karena itu betul-betul satu mobil bagasi mobil itu penuh, ya. Jadi perubahan pertama adalah menyederhanakan, termasuk juga dari tata caranya, ya. Banyak tata cara yang disederhanakan. Yang kedua di Perpres 54 ini pun sudah mengenal organisasi pengadaan, ya, dikenal dengan ULP, Unit Layanan Pengadaan, walaupun terus berkembang sekarang menjadi UKPBJ, begitu ya. Entah ke depan apakah akan berubah lagi, tetapi memang sisi organisasi sendiri memang perubahannya signifikan ya, dari mulai panitia pengadaan, ULP, sekarang UKPBJ. Dan yang terakhir yang signifikan adalah mulainya penggunaan e-procurement ya di Perpres 54 tahun 2010 ini ya. Nah, di dalam perjalanannya terjadi ada 4 kali perubahan. Dan lagi-lagi di tahun 2018 Perpres 54 ya akhirnya juga dicabut dan digantikan dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan sudah ada perubahan pertama ya. Jadi Perpres ini sudah berjalan 6 tahun dan nampaknya perubahannya tidak sebanyak di Perpres-Perpres sebelumnya ya. Jadi kalau Perpres 80 dalam periode 7 tahun ada 6 kali perubahan, kemudian Perpres 54 dalam 8 tahun ada perubahan, dan Perpres 16 ini dalam 6 tahun ya baru ada 1 kali perubahan ya. Mudah-mudahan sih tidak banyak berubah ya, karena tentu saja semakin banyak perubahan semakin menyulitkan ya, semakin membingungkan. Nah, inilah Bapak-bapak sejarah regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah begitu ya, dari mulai era pemerintahan Orde Lama yang belum menerbitkan regulasi, kemudian di Orde Baru sudah diterbitkan regulasinya, tetapi sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Sebenarnya ada regulasi tentang pengadaan konstruksi ya di Permen PUPR tahun 1987 ya, tapi tidak saya masukkan karena kerangkanya sebetulnya Permen PUPR itu ya hanya untuk PUPR ya, tidak berlaku untuk instansi yang lain ya. Di kala itu demikian mekanismenya. Sehingga kemudian saya hanya menyampaikan di sini adalah peraturan yang setingkat Perpres yang diterbitkan yang berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga begitu ya. Nanti saya akan jelaskan duduk perkara pengadaan BUMN dan BUMD ya, kenapa kemudian situasinya berbeda. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kalau kita lihat Perpres nomor 17 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan APBN itu, kemudian di tahun 2000 ya, mulai tahun 2004 ya, awal tahun 2000 itu berkembang menjadi paket Undang-Undang Keuangan Negara.
ya. Di sana ada Undang-Undang 23 tahun 2017 tentang keuangan negara, ada Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbenaran negara, dan ada Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pertanggungjawaban keuangan negara, ya, pengawasan dan pertanggungjawaban eh, keuangan negara. Dan satu lagi Undang-Undang APBN yang terbit setiap tahun. Bagaimana dengan Perpres PBJ? Nah, ini ada missing link sebetulnya di dalam politik hukum pengadaan di Indonesia. Dalam konteks tata kelola keuangan negara, semestinya undang-undang pengadaan barang dan jasa itu lahir di periode ini. Ya, lahir di periode ini. Tetapi ternyata Kepres 80 tahun 2003 itu tidak dicabut dan diganti dengan undang-undang. Ya, dia dipertahankan selama 7 tahun tadi ya, selama 7 tahun, dan selanjutnya itu juga tetap di dalam bentuk peraturan yang diterbitkan oleh Presiden ya, walaupun ada perubahan nomenklatur dari Kepres ke Perpres, tetapi secara derajat tetap sama. Saya ingat di periode ini sebetulnya inisiasi untuk penyusunan RUU pengadaan barang dan jasa ini sudah dilakukan oleh LKPP ya. Jadi tahun 2010 itu ketika saya masuk LKPP sebetulnya inisiasi ini sudah dilakukan. Tapi hingga hari ini Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak diterbitkan. Nah, bagaimana dengan di negara lain? Ya, rata-rata setiap negara, terutama negara Uni Eropa, ya Amerika, beberapa negara maju, undang-undang itu sudah diatur di dalam, pengadaan barang dan jasa itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, bahkan untuk Afrika Selatan, pengadaan barang jasa itu masuk konstitusi ya. Kalau di kita yang masuk konstitusi tentang keuangan negara ya. Tetapi pengadaan ya ada di dalam pasal itu sebetulnya ya. Tetapi kalau di Afrika Selatan betul-betul pengadaan barang jasa masuk ke dalam konstitusi karena dianggap begitu pentingnya pengadaan barang dan jasa. Di dalam konteks kita hingga hari ini Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa belum diterbitkan. Ya, paling tidak yang saya pahami ada 3 kali inisiasi ya. Yang pertama inisiasi dari pemerintah tahun 2010 itu gagal. Kemudian tahun 2014 saya diminta menjadi narasumber utama atau ahli utama oleh DPD RI untuk penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Negara. Ya, inisiatifnya dari DPD ya. Karena itu saya dulu mewakili IAPI karena kalau di LKPP kan saya tidak bisa mewakili lembaga karena golongan saya belum ya tentu belum mencukupi ya. Bukan pejabat eselon 1 atau eselon 2. Karena itu waktu itu saya mewakili organisasi profesi karena ahli pengadaan Indonesia dan sempat masuk prolegnas di tahun 2015 tapi juga akhirnya tidak sampai disahkan menjadi undang-undang. Kemudian tahun 2022 inisiasi itu dilanjutkan kembali ya oleh Presiden Jokowi. Tapi hingga hari ini kita belum tahu kabarnya bagaimana RUU pengadaan barang dan jasa itu bergulir ya. Karena kadang-kadang menggembirakan masuk prolegnas tapi tiba-tiba tidak bawa ke rapat paripurna sehingga akhirnya tidak disahkan gitu ya. Nah, inilah sejarah regulasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia begitu ya. Jadi sampai hari ini kita sebetulnya masih struggle. Kalau bidang-bidang yang lainnya sudah memiliki undang-undang, tetapi pengadaan barang jasa pemerintah yang setiap tahunnya membelanjakan uang dalam konteks uang APBN, APBN saja kan hampir 2.000 triliun ya. Mungkin kalau digabung dengan APBD bisa 4.000 atau 5.000 triliun, dan kalau digabung dengan BUMN bisa belasan ribu triliun ya. Jadi anggaran pengadaan kita itu sangat besar, tetapi hingga hari ini kita belum memiliki undang-undang pengadaan barang dan jasa negara yang mengatur pengadaan uang negara ya. Sekarang rezim keuangan terpecah ya. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah yang bersumber dari APBN APBD ikut Perpres. BUMN ikut peraturan menteri dan peraturan direksinya. BUMD ikut peraturan kepala daerah dan peraturan direksinya. BLU ikut peraturan menteri dan peraturan kepala BLU-nya. Demikian juga dengan lembaga BHMN, dengan lembaga semi pemerintah dan seterusnya. Jadi rezim pengadaan saat ini
begitu luas dan tidak ada satupun regulasi yang mengikat masing-masing sektor ini, ya, pengaturan pengadaan masing-masing sektor ini, ya, tidak ada yang mengikat. Jadi pengadaan BUMN berjalan sendiri, pengadaan pemerintah berjalan sendiri, BUMD demikian, BHMN demikian, Bank Indonesia juga punya aturan sendiri, KONI juga sebagai lembaga masyarakat pengguna APBN juga pakai aturan sendiri, ya, dan seterusnya. Baik, sampai sini Bapak, ada yang ditanyakan? Kita secara garis besar sudah menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan regulasi pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, kalau tidak ada, kita lihat di sini ya. Jadi ini konteksnya di BUMN, BUMD. Jadi Kepres nomor 33 tahun 1969 ya sampai Kepres 16 tahun 94. BUMN, BUMD itu masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya. Jadi di era Orde Baru karena sistemnya sentralisasi, maka semua organisasi masuk ke sana ya, masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah begitu ya. Dan mungkin pada periode itu belum ada ya, belum banyak BUMD walaupun cikal bakalnya sudah ada. Tapi kalau BUMN memang sudah ada begitu ya. Karena dulu BUMN, BUMD juga awalnya dia sebagai banyak yang bertransformasi dari instansi pemerintah kemudian bertransformasi menjadi BUMN dan BUMD. Nah, ketika Undang-Undang 22 tahun 99 tentang Pemda lahir, BUMD itu sebetulnya sudah diatur melalui Perda ya, karena di sana sudah mulai ada otonomi daerah. Tetapi masalahnya di Perda itu memang tidak mengatur ya bagaimana pengadaan. Ya, walaupun sebetulnya kalau secara hukum jelas ya, tanpa diatur pun secara hukum konsekuensinya untuk BUMN, BUMD pasti regulasinya itu akan diatur oleh direksi. Ya, karena dia sebagai badan usaha ya, posisi tertingginya ada di direksi ya. Jadi posisi eksekutif tertingginya ada di direksi. Jadi sebetulnya tidak perlu ada aturan ya. Kalau kita orang hukum dengan logika hukum saja kita tahu namanya BUMN, BUMD, perusahaan swasta, namanya pengadaan barang dan jasanya harusnya diatur oleh peraturan direksi. Ya, walaupun ya dalam prakteknya banyak yang masih berpikiran bahwa BUMD itu harus ikut Perpres gitu ya. Padahal sejak tahun 99, sejak tahun 2000, pengadaan pemerintah itu spesifik hanya untuk pengadaan instansi pemerintah pengguna APBN, APBD ya. Artinya pengguna anggaran belanja APBN, APBD. Sedangkan BUMN, BUMD sejak awal tidak ikut ke sana ya. Nah, bedanya di BUMN itu mereka sudah punya regulasi sendiri sehingga ketika era reformasi bergulir ya, artinya tidak desentralisasi pengadaan itu, maka kemudian BUMN mengatur sendiri. Nah, BUMD karena umurnya masih muda, situasi itu tidak terjadi ya. Bahkan kalau kita lihat di mungkin regulasi pengadaan pemerintah itu mengalami eskalasi yang tinggi sejak Kepres 80 atau Perpres 54, maka BUMD termasuk PDAM di sana masih gamang ya. Mereka harus ikut kemana? Karena tidak ada aturan yang secara letter luck ya, secara terstatement BUMD itu harus mengatur sendiri ya. Tidak ada statement itu karena itu menjadi gamang ya. Nah, statement itu baru lahir belakangan ya. Kita tahu di PP 54 tahun 2017. Nah, begitupun di Perpres, di perubahannya, ruang lingkupnya juga ada perubahan ya. Jadi pengadaan APBN, APBD dan APBN, APBD untuk kebutuhan investasi di BUMN, di BUMD. Ini pun menjadi seringkali membingungkan ya. Investasi itu dimaksud seperti apa begitu? Apakah kita pengadaan pipa dan lain-lain atau pengadaan jaringan atau pengadaan IPAL atau SPAM itu termasuk di dalam investasi? Sebetulnya iya, tetapi yang dimaksud di sini investasi yang bersumber dari APBN, APBD, begitu ya. Nah, di peraturan terbaru memang sudah mulai jelas ya kedudukan dari peraturan ini. Nah, untuk BUMN sampai hari ini sebenarnya tidak ada
peraturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendelegasikan pengaturan pengadaan BUMN ke menteri atau ke Kementerian BUMN ya. Tapi ya konsekuensi logis ya, sebagai badan usaha yang berada di bawah kementerian ya, yang mengatur kebijakannya kementerian dan yang mengatur juknisnya otomatis direksi ya. Jadi sebetulnya saya ingin sampaikan lagi dari seperti di awal, seandainya tidak ada regulasi pun sebenarnya kita tahu secara hukum bahwa yang ngatur pengadaan di PDAM, di BUMD itu direksi, sama seperti di PDAM. Ya, sayang banyak pihak yang beranggapan harus tetap ikut ke Perpres karena dianggap uang BUMD itu termasuk uang negara ya. Padahal uang negara juga ada di tempat lain, ada di Bank Indonesia, ada di KONI, ada di macam-macam ya, termasuk gaji pejabat, gaji PNS, ASN itu juga dari uang negara. Apakah pengadaannya pakai Perpres? Kan tidak, begitu ya. Karena sebetulnya regulasi pengadaan itu diatur oleh pemilik uang terakhir ya. Jadi kalau uangnya masih ada di APBN, ada di DIPA, DPA, APBN, APBD, dia pakai Perpres. Tapi kalau uang itu sudah bergeser ke pegawai yang menerima gaji dari APBN, APBD, pemiliknya adalah pegawai PNS tadi atau ASN. Ya terserah ASN atau PNS tadi. Demikian juga PDAM atau BUMD. Ketika mendapatkan penyertaan modal, uang dari APBD-nya disetor ke kas PDAM atau BUMD lainnya, maka pengadaannya mengikuti aturan PDAM atau BUMD pemilik uang terakhir, gitu ya. Tapi sayang, situasi ini masih saja ya, walaupun sudah lama, mungkin sudah belasan tahun, LKPP menerbitkan surat rekomendasi kalau di BUMN, kalau di PDAM, di BUMD itu tidak mungkin pakai Perpres ya. Tapi sampai sekarang masih saja ada di beberapa daerah yang masih gamang ya. Jadi ingin saya tegaskan, kenapa kemudian pengadaan di BUMN tidak pernah dipermasalahkan, harus ikut ke Perpres, gitu ya. Karena sejak awal ketika regulasi pengadaan memisahkan ya pengadaan pemerintah dengan BUMN BUMD, BUMN sudah masuk mengatur regulasi itu karena mereka sudah sustain ya, secara organisasi sudah matang, sudah mapan, begitu ya. Tetapi BUMD karena organisasinya juga baru, relatif baru, dan kemudian masih belum ada regulasi yang secara tegas menyebutkan BUMD mengatur pengadaannya sendiri. Karena itu masih gamang ya. Baru sudah jelas tahun 2017 bahwa BUMD regulasinya mengacu kepada peraturan kepala daerah dan juknisnya mengacu kepada peraturan direksi. Ya, baru di sana sudah relatif jelas ya. Walaupun tetap di lapangan masih banyak yang sudah sejelas itu pun masih banyak di lapangan yang mengalami kegamangan ya, apakah itu Perpres atau tidak. Nah, ini tadi ya, kalau tadi penjelasan tentang perkembangannya, kalau ini adalah petanya. Ya. Jadi dari tahun 69 ya, itu sampai 76 itu berurutan ya, 69, 70, 71, 73, 74, 72, 73, 74, 75, 76. Kemudian di periode kedua di sana tidak terbit setiap tahun ya. Jadi hanya 77, 79, 80 ada perubahannya Kepres 18 tahun 81, 84, 94 dan terakhir 95 ya. Jadi Kepres terakhir sebetulnya 24 tahun 95 ya. Dan perubahannya ada di 8 tahun 97 dan ada di 6 tahun 99 ya. Kemudian regulasi PBJ generasi pertama ya, itu ada Kepres 80 Kepres 18 tahun 2000 dan Kepres nomor 80 tahun 2003 dengan perubahannya. Dan baru generasi kedua ya, ada Perpres 54 dan Perpres 16. Jadi ini adalah peta dari regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mari kita lihat apa saja yang diatur. Lingkupnya di Kepres tahun 69 sampai 76, lingkup pengadaannya hanya pengadaan untuk APBN ya, karena memang sistemnya masih tersentralisasi di era Pak Harto ya. Semua jadi urusan pemerintah pusat. Untuk organisasi tidak diatur ya. Jadi tidak jelas siapa yang harus melakukan proses pengadaan itu.
Tetapi yang diatur adalah proses pemborongan dan pembelian. Ya, pemborongan itu kalau kita istilah sekarang itu adalah jasa konstruksi ya, istilahnya dulu pemborongan. Sedangkan pembelian itu ya seperti pengadaan langsung gitu ya. Kemudian juga ada kriteria untuk pengadaan di atas 2 juta, ya tentu saja nilai 2 juta di tahun itu ya, itu harus dilakukan oleh penyedia. Ya, bahasa dulu disebutnya dengan pihak ketiga. Nah, sampai sekarang orang masih menggunakan pihak ketiga ya. Padahal secara resmi di dalam regulasi pengadaan namanya penyedia ya. Walaupun sebetulnya kalau di best practice istilahnya banyak ya. Ada kontraktor, ada vendor, ada supplier, ada penyedia gitu ya. Ada macam-macam istilah. Tetapi dalam regulasi pengadaan biasanya disebut dengan penyedia. Kemudian ada sendiri ya, atau eigenbeheer ya, ini bahasa Belanda, yang di dalam terminologi sekarang kita mengenal dengan sebutan swaklola. Ya. Dan yang terakhir, pelelangan umum atau terbatas untuk pengadaan di atas 5 juta rupiah. Ketentuan yang diatur hanya 3 ya, larangan memecah paket. Jadi ini larangan ini sudah legend dari dulu ya, dari tahun 69 sampai atau dari generasi pertama sampai sekarang pengaturan pemecahan paket ini masih diatur. Kemudian pengaturan uang muka dan produksi dalam negeri. Untuk Kepres kedua ya, tahun 77 sampai 95 ini sudah organisasi sudah mulai diatur ya. Mulai ada istilah kepala proyek atau pimpinan proyek ya. Mungkin bapak-bapak yang senior dulu mengenal dengan istilah Pimpro ya. Pimpro itu paling gagah, pokoknya kalau sudah punya calon mantu Pimpro ya calon mertua pasti yes saja ya. Karena di saat itu mengelola proyek sesuatu yang menggiurkan ya. Kemudian juga sudah dikenal istilah panitia pengadaan. Ya, jadi sudah ada panitianya. Jadi siapa akan berkontrak dan siapa yang melakukan tender itu sudah jelas. Dalam terminologi sekarang, kepala proyek, kepala kantor itu yang disebut dengan PPK. Ya, saat itu belum ada istilah PPK. Dan panitia pengadaan itu yang dikenal sekarang dengan istilah Pokja ULP, yang kemudian berkembang menjadi Pokja UKP BJ, atau sekarang jadi namanya Pokja Pemilihan, gitu ya. Nah, prosesnya sudah mulai lengkap ya. Ada perencanaan, ada pemilihan, walaupun pemilihan masih terbatas ya. Ada lelang umum, lelang terbatas, pemilihan langsung, pengadaan langsung. Kemudian kontrak. Ya. Ketentuannya sudah mengatur tentang rekanan, ini maksudnya penyedia ya. Produksi dalam negeri, UMKM, larangan pemecahan paket, pemberian uang muka, dan prioritas produksi dalam negeri. Ya, jadi kebijakan dari yang sebelumnya kembali masuk, ditambahkan dengan tentang UMKM, ya, UMKM dan mengatur tentang rekanan. Di Perpres 18, ya, ini sudah mulai lebih lengkap lagi ya. Jadi ada mengatur pengguna barang dan jasa, ada mengatur panitia, ada mengatur pejabat berwenang. Nah, menarik, pejabat berwenang ini sampai sekarang masih bertahan di pemerintah. Ya. Jadi di BUMN. Jadi aturan BUMN ini dikembangkan dari Kepres 18 tahun 2020. Karena itu istilah-istilah yang ada di Kepres 18 tahun 2000 ya, itu masih banyak ada di BUMN ya. Istilah pejabat berwenang, istilah RKS, rencana kerja dan syarat-syarat itu juga masih ada di BUMN ya. Karena BUMN tidak ikut dengan fase pengadaannya di pemerintah. Mereka merasa tidak terkoneksi ya, sehingga mereka berjalan sendiri. Beda kalau dengan BUMD. Kalau BUMD istilahnya ya plek-ketiplek gitu ya. Jadi bahkan banyak BUMD yang ketika perpresnya berubah, dia periodenya ikut berubah. Ya. Jadi secara kultural memang BUMD itu ikut ke pemerintah karena itu susah ya untuk bisa mandiri di dalam pengaturan pengadaan. Beda dengan BUMN. Kalau BUMN tidak dipengaruhi ya. Tidak terpengaruh karena itu istilahnya masih pakai istilah-istilah lama karena mereka memang mengembangkan itu dari generasi pertama ya, dan selanjutnya mereka tidak ikut ke pemerintah. Prosesnya sudah jelas ya, ada perencanaan, ada pemilihan ya, termasuk mengatur tahapannya, termasuk mengatur lelang gagal atau lelang ulang ya. Ada pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan juga swak kelola. Kontrak juga sudah diatur ya.
ada isinya, ada sistemnya, ada tahapannya, ada ketentuannya. Dan selanjutnya ada maksud dan tujuan, prinsip dan etika, kebijakan, ruang lingkup, kemudian pengaturan kualifikasi, juga masuk di Kepres 18/2000. Jadi di periode ini sebetulnya peraturan pengadaan sudah mulai lengkap ya. Dan ini disempurnakan dengan Kepres 80 tahun 2003. Ya, di sini sudah mulai istilah PPK lahir ya. Walaupun tidak di Perpres 80 2003 ya. Jadi istilah PPK kalau tidak salah lahir di tahun 2006. Perubahan ketiga kalau saya tidak salah ya. Jadi istilah PPK di pemerintah lahir di Kepres 80 tahun 2003, perubahan ketiga tahun 2006 sebagai konsekuensi dari terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara. Ya, khususnya Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Karena itu sebetulnya singkatan PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, itu kelanjutan dari istilah PA, pengguna anggaran ya. Pengguna anggaran itu menggunakan anggaran dalam konteks pengadaan untuk membeli barang dan jasa dan dilakukan melalui penandatangan kontrak. Penandatangan kontrak itu bahasa abstraknya adalah pembuat komitmen. Karena itu pejabat pembuat komitmen dengan pengguna anggaran sebetulnya dua istilah yang terkait ya. Cuman sayang di PDAM atau di BUMD seringkali ikut-ikutan pakai istilah PPK. Padahal di BUMN, di BUMD, di PDAM tidak ada istilah PA, tidak ada pengguna anggaran, yang ada direksi. Dan mestinya juga tidak ada PPK. Yang ada adalah kepala bagian, manajer, ya senior manajer. Jadi mestinya seperti itu idealnya ya. Tapi banyak sekali PPK di BUMD yang tidak confident kalau tidak menggunakan terminologi pengadaan pemerintah. Karena itu masih ada istilah PA, walaupun istilahnya dibikin-bikin untuk PA ya, karena aslinya tidak ada. Dan juga masih menggunakan PPK ya. Walaupun sebenarnya kurang tepat ya. Kemudian ada panitia pengadaan, ada pejabat pengadaan, kemudian ada penyedia. Jadi organisasi atau para pihak di dalam pengadaan di dalam Kepres 80 sudah diatur. Prosesnya pun sudah lengkap ya. Perencanaan lengkap, pemilihan, swakelola juga sudah lengkap dan seterusnya ya. Kemudian ketentuan pun tentang etika, prinsip, kebijakan umum dan seterusnya ya, termasuk sanksi juga sudah lengkap ya. Termasuk yang penting di Kepres 80 adalah pembentukan LKPP. Ya, karena itu kemudian ketika LKPP terbit atau dibentuk, maka terbitlah Perpres 54 tahun 2010 ya. Jadi ini sudah lengkap ya. Pelaku peng-APBJ sudah lengkap, ada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, agen pengadaan dan seterusnya ya. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu ya. Ketentuannya pun sudah lengkap, prosesnya pun bahkan sudah diatur per perkap ya, per peraturan kepala. Gitu ya. Dan termasuk juga maaf tadi ini Kepres 16 tahun 2018 ya. Ini sudah apa namanya? Sudah spesialisasi, sudah sangat detail, sangat rinci ya. Sampai sini Bapak-bapak ada yang ditanyakan silakan. Supaya kita belum bergerak dulu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak, ini adalah dasar perubahan regulasi ya. Yang pertama tentu saja kemudahan membaca dan memahami regulasi. Jadi sudah bukan rahasia umum, kritik kepada Perpres adalah beda tafsir ya. Jadi selalu saja ada beda tafsir, terutama antara pelaksana pengadaan dengan auditor, dengan APH, dengan LSM ya. Dan untuk menjembataninya ya dibuatlah Perpres serinci mungkin, sedetail mungkin ya, sejelas mungkin. Jadi dari waktu ke waktu sebetulnya revisi Perpres itu ditujukan untuk kemudahan untuk dipahami ya, termasuk menghindari perbedaan persepsi. Walaupun sampai sekarang ya perbedaan persepsi pun tetap terjadi ya, karena menurut saya ya perbedaan persepsi memang fitrah manusia ya. Ketika saya di persidangan pun berkali-kali beda persepsi yang bagi orang pengadaan sudah jelas, tapi bagi hakim, bagi jaksa itu
tidak jelas gitu ya. Kemudian kemudahan untuk melakukan pembaharuan. Ya, jadi dulu regulasi pengadaan itu paling rendah Perpres. Tapi sejak tahun 2012 Perpres itu hanya mengatur kebijakan, juknisnya diatur melalui peraturan kepala LKPP atau peraturan Menteri PUPR. Ya, padahal di generasi Perpres 54, juknis pengadaan barang jasa itu adalah lampiran Perpres. Jadi juknisnya pun ditetapkan oleh Presiden. Ya, tapi kemudian sejak tahun 2012 diubah menjadi peraturan kepala LKPP. Sejak itulah muncul banyak sekali peraturan kepala LKPP ya. Kalau saya hitung setiap tahun rata-rata LKPP menerbitkan 5 regulasi. Ya, jadi kalau umurnya LKPP ini sudah 15 tahun berarti ada 70-an lebih regulasi pengadaan barang dan jasa. Ya. Kemudian mempertegas, memperjelas dan pengembangan tugas dan kewenangan SDM. Ya, ini salah satu ya perubahan dari panitia pengadaan ke ULP ke UKPBJ. Termasuk dari persyaratan sertifikat dasar sekarang harus sudah jabatan fungsional. Kemudian menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi ya. Ya contohnya paling gampang dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya. Perpres langsung diubah ke Perpres 12 2021 karena ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya UMKM sampai dengan 15 miliar. Ya. Kemudian menyederhanakan proses PBJ, ini yang saya jelaskan tadi, di Kepres 80 ke 54, kalau dulu semua fotokopian harus disampaikan, di Perpres 54 cukup dengan isian nomor dokumen. Ya betul-betul nomor dokumen diisi gitu ya. Kalau menang, baru dia tunjukkan dokumen aslinya. Tidak perlu fotokopi. Kemudian mempercepat pelaksanaan pengadaan ya, contohnya tender cepat, katalog ya, itu sebetulnya salah satu tujuannya untuk mempercepat proses ya. Kemudian koreksi atas ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi lapangan ya. Contohnya seperti penghapusan hubungan sedarah dan semenda yang dianggap melanggar etika yang sekarang sudah dihapus. Karena di lapangan banyak situasi di mana saudara sama-sama menawar, dia tidak tahu gitu ya, masing-masing tidak janjian, tapi akhirnya digugurkan. Ya. Tidak sesuai dengan kondisi lapangan, akhirnya dihapus. Kemudian mengikuti tren best practice, agen ini contohnya agen pengadaan ya. Jadi agen pengadaan ini sebetulnya best practice yang diambil oleh LKPP untuk dimasukkan ke dalam regulasi, termasuk e-marketplace. Dari katalog bergeser ke marketplace, sebetulnya itu mengadopsi best practice e-marketplace. Ya. Kemudian penyesuaian organisasi SDM dan kelembagaan, ini jelas ya, terutama di Perpres 12 tahun 2021, di mana organisasi pengadaan berkembang sedemikian rupa. Ya. Bukan hanya tukang tender, gitu ya. Bahkan narasumber dan lain-lain pun dianggapnya sebagai organisasi pengadaan. Regulasi yang dianggap merugikan atau berdampak buruk ya. Contohnya tender cepat untuk konstruksi itu juga dihapus gara-gara eksesnya karena tidak cocok ya. Kemudian meningkatkan peran PBJ untuk kemanfaatan yang lebih besar. Ya ini contohnya untuk TKDN ya. Sekarang regulasi TKDN pengadaan luar biasa ya. Penetrasinya. Nah, ini resume mungkin ya, arah pembaharuan regulasi. Jadi di era Orde Baru, aturan yang diterbitkan itu sangat sederhana ya. Lebih menitik beratkan pada proses pemilihan, khususnya pelelangan. Karena itu dulu yang disebut dengan pelelangan, yang disebut pengadaan itu pelelangan. Makanya unit layanan pengadaan. Tugasnya melelangkan, tapi namanya pengadaan. Termasuk panitia pengadaan. Padahal sebenarnya panitia pengadaan itu tupoksinya melakukan lelang, melakukan pelelangan atau tender, tapi mereka namanya tetap unit layanan pengadaan. Jadi istilah pengadaan, istilah tender, dan istilah pelelangan itu intersection ya, saling menggantikan kalau dulu. Kalau sekarang jelas pengadaan itu bukan hanya pelelangan atau tender, perencanaan pun masuk pengadaan, gitu ya. Jadi dulu titik beratnya ya hanya ke pelelangan, termasuk IPROK. IPROK dulu itu pengertiannya memasukkan penawaran sampai pengumuman hasil tender. Jadi betul-betul rezimnya ke pelelangan atau tender. Ya.
Nah, di periode ini tidak ada perkembangan ya. Selama 26 tahun pemerintahan eh, Pak Harto ya. Artinya sejak sejak dimulainya Repelita 1 ya. Pak Harto sebenarnya kan secara de facto tahun 66 sudah jadi presiden ya, walaupun PLT presiden. Tapi dalam sampai beliau jatuh tidak ada perubahan signifikan dalam regulasi pengadaan kita. Ini yang kedua ya, regulasi mulai diatur ya. Jadi ini pasca reformasi ya, tidak hanya mengatur PBJ tetapi juga ada penjelasan lampiran. Jadi sudah ada regulasi yang mandiri dan sudah ada juga pengaturan yang teknis ya, seperti formulir-formulir pengadaan dan standar surat pengadaan yang kemudian ini berkembang menjadi SBD atau SDP ya, standar dokumen pengadaan atau standar bidding dokumen. Ini generasi 3 ya, jadi dari Perpres 54 sampai perubahan keempat tahun 2015. Bapak ini versi saya ya, jadi ini pembagian-pembagian ini dari awal yang saya jelaskan ini hasil temuan di dalam disertasi yang saya susun terkait dengan politik hukum pengadaan. Generasi 3 ini ada perbaikan SDM dan kelembagaan ya, serta penggunaan IPROK. Dan ini sangat masif. Kemudian ada pembentukan ULP dan lahirnya agen pengadaan. Bahkan IPROK ini sekarang sudah berkembang sedemikian rupa menjadi ekosistem digital procurement ya, atau ekosistem pengadaan digital. Hampir semua hal sudah didigitalisasi oleh LKPP. Ya, cuman ya menyisakan masalah. Ya, nanti kita lihat masalahnya di slide berikutnya. Kemudian generasi keempat yaitu di Perpres 16 2018 sampai kini LKPP sekarang sudah bergerak ya. Jadi dari kalau sebelum Perpres 54 itu kan pengadaan belum dikerjakan oleh ahli dan belum dilembagakan. Ya. Baru lahirlah sertifikasi pengadaan yang artinya profesionalisme pengadaan dan lahirnya kelembagaan. Tetapi di generasi saat ini itu tidak cukup ya. Pengadaan sudah mengarah kepada spesialis ya, spesialisasi pengadaan termasuk sertifikasi, pelatihan dan lain-lain kemudian menjadi spesialis. Dan e-procurement dari e-proc digeser ke pasar digital. Dari e-procurement ke marketplace gitu ya. Jadi itu terlihat sekali ya pergeserannya menuju pasar digital. Ini sebuah catatan ya. Yang pertama, ini yang jadi permasalahan yang saya sebutkan tadi. Perubahan regulasi di Indonesia terlalu cepat ya. Jadi saya menghitung rata-rata sejak regulasi pertama diterbitkan, perubahan untuk Perpres, Kepres atau Perpres itu terjadi setiap 1 tahun 4 bulan. Setiap 1 tahun 4 bulan selalu ada Perpres baru atau Perpres perubahan. Ya, sedangkan untuk juknisnya ada 6 juknis per tahun. Ya, dan ini saja tentu saja kalau dengan pendekatan teori legalitas ini tidak ideal ya. Karena peraturan yang terlalu cepat berubah itu sulit bisa diimplementasikan di dalam kehidupan pemerintahan ya. Karena ya banyak, bahkan dulu ada orang yang tidak tahu ada Kepres baru ya, dia mau sosialisasi sudah ada Perpres yang baru gitu ya. Jadi Perpres yang digantikan saja belum sempat ikut sosialisasi, ini sudah ada sosialisasi Perpres yang baru. Yang kedua, regulasi yang berubah terlalu cepat ini sulit diukur efektivitasnya. Ya. Dan tentu saja saya menduga juga ada faktor subjektif ya. Jadi pembuat regulasi pengadaan terlalu reaktif dengan perubahan. Dan ini terasa kalau di bawah ya. Jadi dinamikanya tidak pernah berhenti. Terus saja ada sesuatu yang baru, terus saja ada sesuatu yang membingungkan, gitu ya. Karena perubahannya ini mungkin kalau Indonesia seperti Singapura mungkin bisa menyesuaikan, tetapi Indonesia dengan luas wilayah yang begitu luas, dengan keadaan pemerintahan daerah yang bermacam-macam, maka perubahan regulasi yang terlalu cepat ini tidak menguntungkan, ya. Kemudian implementasi kebijakan rendah ya. Jadi ketika penelitian ini dilakukan, Jafung atau ya Jafung mungkin baru 4% ya. Kemudian untuk
kelembagaan baru 16%. Padahal di Perpresnya sudah ditargetkan ya di tahun 2023 itu sudah mencapai target, tetapi kenyataannya masih sangat jauh ya. Jadi ini pun jadi masalah ya. Jadi dari sisi regulasi ideal, tetapi dalam tataran nyatanya tidak bisa diimplementasikan. Kemudian ekosistem digital keuangan negara belum terbangun. Jadi memang ada paradoks ya. Jadi sektor pengadaan seperti berlari sendiri. Ya, pengadaannya semua di LKP sudah didigitalkan. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan mungkin terlalu banyak ya kalau kita lihat. Terlalu banyak sampai saya sendiri pun tidak paham sekarang berapa banyak aplikasi ekosistem digital yang dikembangkan oleh LKPP. Tapi di hulu dan di hilir belum satu pun aplikasi yang terbangun ya. Contohnya aplikasi terkait dengan penganggaran di pemerintahan itu belum ada. Termasuk juga untuk perbendaharaan. Ya, perbendaharaan itu untuk pengeluaran uang itu belum ada. Kalaupun ada, sifatnya masih dimiliki oleh masing-masing kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Ya, belum standar dan belum terintegrasi. Dan dalam banyak situasi juga belum transparan, gitu ya. Jadi memang ada perkembangan yang jomplang ya, yang tidak setara antara digitalisasi pengadaan dengan digitalisasi dari sektor keuangan. Belum lagi juga dengan sektor audit, ya. Belum lagi dari sisi penegakan hukum dan seterusnya, gitu ya. Jadi banyak sekali gap yang terjadi. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan ini lebih kepada mencerminkan ego sektoralnya. Tidak ada masalah ego sektoral di situ. Sehingga kemudian tidak di dalam satu komando gitu ya. Jadi tidak maju bareng-bareng. Baik, itu mungkin Bapak terkait dengan materi webinar hari ini. Jadi saya jelaskan tadi tentang sejarah regulasi, kelebihannya, tetapi juga kekurangannya, termasuk permasalahannya ya, yang saya jelaskan di slide terakhir. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak-bapak jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Aryo, Pak Dian, Pak Azhar, Bu Dina, silakan. Silakan, ada pertanyaan atau diskusi atau pernyataan? Baik, kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya, Bapak. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa menambah ya, menambah pengetahuan informasi buat Bapak-bapak, Ibu yang bergerak di dunia pengadaan. Silakan dibaca ya bukunya kalau berkenan. Ya, tidak perlu dibaca dari halaman 1 sampai halaman akhir, mungkin bisa dibaca beberapa poin yang dianggap penting atau ingin tahu ya. Tetapi sebetulnya gambaran besar ini bisa memberikan perspektif ya kepada kita, memberikan kerangka yang utuh tentang pengadaan barang dan jasa, termasuk sebetulnya membantu kita memahami ya setiap perubahan prosedur. Kenapa sih prosedur ini berubah begini? Kenapa berubah begitu gitu ya? Dan ini juga akan berpengaruh kepada bapak-bapak yang ada di BUMN ya, di BUMD termasuk di PDAM. Bagaimana kemudian mengawal perubahan itu atau mengembangkan regulasi di tempat masing-masing. Mungkin itu Bapak-bapak, kalau tidak ada yang disampaikan, saya kembalikan ke Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Nandang. Atau Bapak dari PBJ, PDAM Kabupaten Jepara, Pak? Ini sudah mengaktifkan video. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, baik. Kalau tidak ada, terima kasih banyak Pak Nandang. Ya, Bapak-Bapak sekalian, Alhamdulillah kegiatan webinar terkait bedah buku politik hukum PBJ sudah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian terkait buku dan e-sertifikat nanti akan kita proses di minggu depan ya Bapak-Bapak sekalian. Untuk buku nanti akan
langsung kita kirimkan ke alamat yang sudah Bapak Ibu tulis ketika mendaftar seperti itu. Untuk sertifikat, e-sertifikat nanti akan kita sampaikan juga via WhatsApp dan email. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, kita akhiri webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila selama kegiatan ada yang kurang berkenan. Sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak-Bapak Terima kasih sekalian. semua.